Halo, perkenalkan nama gue Rajoyan Harpradipta, NIM 2312500-107, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Budi Luhur. Di video ini gue pengen sedikit cerita tentang perjalanan gue, yakni tentang proses, peran, dan pelajaran yang gue dapat selama ini. Sebenarnya ini tugas UAS. Jujur, gue nggak pernah nyangka bisa sampai di titik ini. Semua berawal dari proses yang panjang, dan gue percaya satu hal sederhana: setiap orang adalah guru, dan setiap tempat adalah kelas. Dari organisasi sekolah sampai dunia kampus, dari tantangan hingga teman seperjuangan, semuanya jadi bagian penting dalam proses tumbuh gue. Gue bukan orang yang langsung bisa, tapi gue orang yang percaya proses. Dan posisi yang gue pegang sekarang bukan datang dari ambisi semata, tapi dari proses panjang yang gue jalani. Tentu bareng orang-orang yang saling dorong untuk tumbuh bareng. Yap, itu personal branding gue. Perihal teamwork, ini ada di perjalanan gue di organisasi, yang mana mulai dari tempat yang sederhana banget, remaja masjid dan OSIS. Di OSIS, awalnya cuma jadi anggota biasa, anggota divisi desain grafis. Jujur aja, desain gue waktu itu masih jauh banget dari kata bagus. Tapi gue harus terus belajar, bukan cuma dari kesalahan, tapi juga dari teman-teman yang ngajarin tanpa mereka sadari. Kemudian di remaja masjid, mulai dikasih tanggung jawab sebagai koordinator humas. Dari situ, pelan-pelan muncul kebiasaan ngurus konten, ngatur komunikasi, dan mulai ngerti dasar-dasar sosial media manajemen. Awalnya kaku banget, tapi makin lama jadi ngerti. Komunikasi itu soal kepercayaan. Lanjut ke organisasi multimedia. Di situ, gue mulai pegang posisi produser atau biasa disebut ketuanya. Tantangannya makin kompleks, seperti manajemen waktu, pembagian peran, menjaga ritme kerja tim, sampai gimana hasilnya bisa sesuai dengan ekspektasi bareng-bareng. Masuklah ke dunia kampus, gue dipercaya jadi wakil koordinator. Di situ, posisinya bisa dibilang awal dari petualangan baru. Belum banyak yang kenal dan belum mengerti betul sistem di kampus. Di masa perkuliahan ini, gue kayak lagi berkelana. Dan semua pengalaman yang gue punya sebelumnya, itu adalah bekal yang gue bawa. Setiap peran sebelumnya ngajarin gue hal baru soal komunikasi, tanggung jawab, dan yang paling penting, percaya sama proses. Dan sekarang gue ngelanjutin itu sebagai Ketua Umum BEM FTI Universitas Budi Luhur. Tanggung jawabnya jauh lebih luas, tapi justru di sini gue makin banyak belajar soal mengatur arah gerak tim, nyusun strategi yang berdampak, dan tetap jadi bagian dari proses bareng-bareng. Dari semua pengalaman itu, gue makin sadar tim yang solid bukan dibentuk oleh satu orang hebat, tapi dari sekelompok orang yang saling percaya dan saling support. Salah satu momen paling menantang soal negosiasi itu waktu ngurus proposal kegiatan kampus. Acaranya udah deket, bahkan persiapannya sudah berjalan, tapi proposal juga belum tertandatangani oleh pihak terkait. Nah, kenapa? Karena kita harus revisi perihal waktu yang sudah dekat, makanya kita memutuskan untuk menjalani acaranya walau dananya belum cair. Dan setelah acara berlangsung, gua dan tim mengurus kembali negosiasi perihal dana atau proposal yang belum cair, dan sepakat bahwa laporannya harus segera diselesaikan terlebih dahulu baru dana bisa cair. Dari situ gue bisa belajar bahwa negosiasi kadang tidak harus ideal. Kita harus bisa fleksibel, peka sama dinamika situasi, dan tetap jaga komunikasi. Selama ini gue nggak pernah ngerasa jadi yang paling hebat di tim, tapi gue selalu mencoba jadi orang yang bisa dipercaya, yang bisa didatangi kalau ada masalah, yang bisa diandalkan waktu tim butuh arah. Buat gue, pemimpin itu bukan soal posisi, tapi fungsi. Kadang jadi pengarah, kadang jadi pendengar, atau kadang cukup jadi pendukung. Yang penting tim ngerasa gue gak sendiri, gue bareng-bareng. Karena itu yang gue percaya inti dari kepemimpinan. Dan juga dari berbagai pengalaman yang udah ada, gue belajar dasar manajemen seperti planning, organizing, actuating, dan controlling. Kalau ditanya siapa yang jadi panutan gue dalam hal karisma, jawabannya nggak cuma satu orang. Justru gue banyak belajar dari orang-orang di sekitar. Ada yang tenang tapi tegas, ada yang kalem tapi selalu didengerin, ada juga yang sederhana
tapi punya dampak besar. Tapi kalau harus nyebut satu tokoh publik, gua kagum banget sama Anies Baswedan. Cara beliau ngomong tuh tenang, bahasanya rapi, di setiap katanya punya bobot, dan dia nggak perlu teriak untuk didengerin. Karena pembawaannya sendiri udah bikin orang mau nyimak. Dari beliau gue belajar bahwa karisma itu muncul dari pemahaman, empati, dan kemampuan nyampein pesan dengan elegan, tetapi tetap membumi. Perihal berpenampilan menarik, menurut saya memang dianjurkan. Sebab waktu kita tampil rapi dan proper, orang cenderung lebih sopan, lebih terbuka, dan percaya apa yang kita sampaikan. Tampilan tuh bukan segalanya, tapi bisa jadi pembuka jalan, semacam kesan pertama. Setelah lulus nanti, tantangan pasti banyak. Di dunia kerja, persaingan, ekspektasi hidup yang makin tinggi. Tapi gue gak mikir buat lari dari semua itu. Gue pengen hadapin pelan-pelan dengan bekal yang gue udah kumpulin selama ini. Mulai dari pengalaman organisasi, kegagalan, sampai relasi yang dibangun. Semuanya bakal gue pakai buat tetap berdiri dan terus berjalan. Karena buat gue, sukses itu bukan soal langsung dapet semuanya, tapi soal gimana caranya tetap konsisten, terus belajar, dan gak gampang menyerah. Jadi itu sedikit cerita perjalanan gue yang mungkin belum sempurna, tapi terus belajar. Karena pada akhirnya gue percaya proses gak pernah mengkhianati hasil. Dan yang terpenting bukan diri kita hari ini, tapi diri kita yang terus mencoba untuk lebih baik.